Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa kuat. Sebuah cerita tentang bagaimana Tuhan justru mengejar orang yang sedang melarikan diri. Ini adalah kisah tentang anugerah yang datang di saat kita merasa paling nggak layak dan tentang kehancuran yang ternyata justru membawa kita pada kekuatan yang sejati. Coba deh, tanya ke diri sendiri. Pernah nggak sih kalian merasa seperti sedang melarikan diri? Mungkin lari dari kegagalan, lari dari konsekuensi perbuatan kita, lari dari orang yang pernah kita sakiti, atau bahkan lari dari Tuhan. Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Lihat saja di sekeliling kita kan, budaya kita itu terus-terusan bilang, andalkan dirimu sendiri, kamu pasti bisa. Kita didorong untuk jadi kuat, mandiri, pokoknya jangan butuh siapa-siapa. Inilah berhala zaman kita, kemandirian diri. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau kita gagal? Kalau kita nggak sekuat itu? Nah, ada sebuah cerita kuno yang menantang semua itu. Cerita ini nggak menawarkan formula sukses atau tips-tips biar lebih mandiri. Justru sebaliknya, cerita ini menawarkan jalan yang beda banget. Jalan di mana kita harus hancur dulu baru bisa menemukan anugerah yang sesungguhnya. Oke, tokoh utama kita namanya Yakub, seorang penipu, seorang manipulator, ya seorang pelarian. Dan mungkin dalam kisahnya kita bakal melihat cerminan diri kita sendiri. Jadi ceritanya si Yakub ini lagi kacau balau banget. Dia baru aja nipu ayahnya dan nyuri berkat yang harusnya jadi hak kakaknya, Esau. Akibatnya, wah, Esau ngamuk dan bersumpah membunuh dia. Yakub pun terpaksa kabur dari rumah, ninggalin semuanya. Dia sendirian di padang gurun, bantalnya cuma batu. Ini benar-benar titik terendah dalam hidupnya, kehilangan segalanya karena ulahnya sendiri. Tapi justru di titik terendah inilah, di tengah pelariannya yang menyedihkan, sesuatu yang sama sekali nggak terduga terjadi. Pertemuannya dengan Tuhan di sebuah tempat bernama Betel. Nah, ini yang penting banget untuk kita pahami soal Betel. Yakub itu lagi nggak nyari Tuhan loh. Dia itu lagi lari dari konsekuensi dosanya. Tapi disinilah letak keajaibannya. Tuhanlah yang berinisiatif. Anugerah datang menghampiri si pelarian ini yang sama sekali nggak menduganya dan jelas-jelas nggak pantas menerimanya. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di dunia kita diajarin untuk memanjat tangga. Tangga kesuksesan, tangga prestasi, tangga perbuatan baik supaya kita bisa diterima. Tapi dalam mimpinya Yakub, tangganya itu nggak naik dari bumi. Tangganya turun dari surga. Ini gambaran anugerah yang radikal banget. Penerimaan itu bukan sesuatu yang kita raih, tapi sesuatu yang dikasih sebagai hadiah. Penulis Bryan Chapell merangkumnya dengan sempurna. Anugerah Tuhan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan seberapa baik atau layak diri kita. Sama sekali nggak. Anugerah itu murni soal kemurahan hatinya sebagai sang pemberi. Tuhan nggak ngasih syarat apapun ke Yakub. Dia cuma ngasih janji penyertaan tanpa syarat. Jadi, coba deh kita renungin sebentar. Tangga apa sih yang lagi kalian panjat saat ini? Tangga karir, tangga popularitas, tangga moralitas. Dengan harapan di puncaknya nanti kita bakal nemuin penerimaan. Nah, kisah Betel ini ngajak kita untuk berhenti manjat dan coba lihat ke atas, ke tangga yang udah diturunkan buat kita. Cerita berlanjut. Bertahun-tahun setelah Betel, Yakub jadi orang kaya. Tapi masalahnya dia belum sepenuhnya berubah. Dia masih butuh satu konfrontasi penting lagi di Yabok yang bakal menghancurkan kemandiriannya sampai ke akar-akarnya. Setelah puluhan tahun, Yakub memutuskan pulang. Tapi ada satu masalah besar. Esau, kakaknya yang dulu mau bunuh dia, sedang menunggunya. Yakub yang sekarang udah kaya raya ini ternyata masih diliputi ketakutan. Dia pun balik lagi ke cara lamanya, manipulasi. Dia ngatur strategi, ngirim banyak hadiah buat meluluhkan hati Esau. Dia masih mencoba ngendaliin semuanya dengan kekuatannya sendiri. Malam itu, seorang pria misterius datang dan bergulat dengannya semalaman. Proses transformasinya terjadi dalam 4 langkah. 1. Yakub bergulat. Dia ngelawan pakai kekuatannya sendiri. 2. Dia terluka. Si pria ini memukul pangkal pahanya, menghancurkan pusat kekuatannya. 3. Dia mengaku. Saat ditanya namanya, dia jujur, namaku Yakub, yang artinya si penipu. Dan 4. Dia meminta. Untuk pertama kalinya, dalam kelemahannya, Yakub nggak nyuri berkat, tapi dengan rendah hati memintanya. Jadi poin krusialnya itu ini. Seperti yang dibilang Timothy Keller, pukulan itu bukan untuk menghancurkan Yakub, tapi untuk mengubahnya. Tuhan harus melumpuhkan kekuatan Yakub supaya dia bisa benar-benar berjalan dalam iman. Dia harus dihancurkan dulu supaya bisa dibangun kembali jadi pribadi yang baru, dari seorang penipu menjadi seorang pangeran yang diberkati. Dan disinilah letak paradoks yang luar biasa.
Budaya kita bilang kekuatan itu ada di dalam kemandirian. Kisah Yabok ini mengajarin yang sebaliknya. Kekuatan sejati itu justru ditemukan saat kita mengakui kelemahan kita, saat kita berhenti ngandelin diri sendiri, dan mulai bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Gimana kedua kisah ini, tangga di Betel dan gulat di Yabok, sebenarnya menunjuk ke sebuah realitas yang jauh lebih besar dan lebih dalam. Ratusan tahun setelah Yakub, Yesus datang. Dan di Injil Yohanes, dia secara eksplisit merujuk pada mimpi Yakub. Dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan, yang membuka makna sebenarnya dari tangga itu. Ternyata, kisah Yakub ini hanyalah sebuah bayangan dari sesuatu yang akan digenapi dengan sempurna. Nah, ini dia perbandingannya. Di Betel, Yakub itu hanya melihat sebuah tangga, sebuah jembatan antara surga dan bumi. Tapi Yesus berkata, dia adalah tangga itu. Dialah satu-satunya penghubung sejati antara Tuhan dan manusia. Yakub melihat simbolnya, kita mendapatkan pribadinya langsung. Dan perbandingan ini bahkan lebih dalam lagi. Di Yabok, Yakub bergulat, terluka, tapi dia selamat. Kenapa? Karena di Golgota, ribuan tahun kemudian, Yesus menjalani pergulatan yang sesungguhnya. Dia nggak cuma terluka, dia dihancurkan, dia mati. Dia menanggung pukulan yang seharusnya jadi bagian kita. Coba pikirkan ini deh. Yakub lari dari rumah karena dosanya. Yesus justru meninggalkan rumah surgawinya untuk datang ke dunia kita yang rusak ini. Di kayu salib, dia menjadi si pelarian sejati, ditolak oleh Bapa supaya kita, para pelarian ini, bisa diterima dan dipulangkan ke rumah Bapa. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Kita sering berpikir iman itu soal usaha kita untuk pegangan sama Tuhan, tapi kisah ini membaliknya 180 derajat. Iman sejati itu bukan tentang seberapa kuat kita memegangnya, tapi kesadaran penuh bahwa dialah yang memegang kita, dan gak akan pernah melepaskan genggamannya. Jadi, saya mau meninggalkan kalian dengan pertanyaan ini. Bagaimana jika semua usaha kita untuk lari, untuk mengendalikan hidup, untuk menjadi kuat dengan cara kita sendiri, justru itu yang membuat kita lemah? Bagaimana jika kekuatan sejati, penerimaan sejati, dan rumah yang sejati justru ditemukan pada saat kita akhirnya menyerah dan berhenti berlari?